Berpindah ke Spanyol di tanggal 1 Juli tahun 87. Seorang ibu single parent yang tinggal mati oleh suaminya bernama Julia berencana membawa kedua anaknya yang bernama Amy dan Henry untuk pindah ke Spanyol untuk beberapa hari mengurus warisan sang mendiang suami. Sebuah warisan kastil tua yang sudah tidak terurus oleh keluarga Vasquez yang diberikan kepada Julia. Awal rencana Julia adalah ingin memperbaiki kastil tua ini dan akan dijual kembali kepada siapapun yang minat nantinya. Ini sebuah rencana yang bagus, yang nantinya jika kastil ini terjual, kemungkinan mereka akan menetap di Spanyol dan memulai hidup baru bersama kedua anaknya. Kastil yang ditinggalkan keluarga Vasquez ini sudah masuk tahap renovasi yang awalnya semua berjalan lancar. Ada juga Pastor Escuebela, pastor wilayah tersebut yang ikut memantau berjalannya renovasi. Kastil yang begitu besar dan lebih cocok untuk sebuah gereja atau museum. Kastil ini juga untuk sementara nanti akan ditempati oleh mereka bertiga selama proses renovasi kastil masih berjalan. Pindah ke scene Vatikan, kita berbicara lagi tentang Pastor Amor. Sang Pastor Amor dipanggil oleh petinggi-petinggi kepala Vatikan yang dipimpin oleh Kardinal Sullivan. Pastor Amor disidang secara resmi disaksikan oleh Pastor Gianni, pastor di wilayah Trovea, Italia. Jadi Pastor Amor ini telah melakukan eksorsis di Trovea di tanggal 4 Juni bulan lalu. Eksorsis ini tanpa ada pemberitahuan ke uskup di Vatikan, ke uskup Reggio Calabria. Vatikan mengetahui hal tersebut dari Pastor Gianni yang melapor ke Vatikan terkait masalah eksorsis yang terjadi di Trovea. Karena tidak ada pemberitahuan ke Vatikan terkait hal ini dan sudah keluar dari koridor Vatikan, Kardinal Sullivan menginginkan untuk kepala eksorsis segera dikosongkan dalam waktu tertentu. Sehingga menyulut emosi dari sang Pastor Amor dan membentak Kardinal Sullivan untuk langsung saja berbicara kepada Paus terkait hal ini. Karena yang mengangkat saya adalah Paus, bukan Anda. Dan langsung Pastor Amor langsung pergi dan meninggalkan sidang. Berpindah ke scene kastil. Esok harinya saat pekerja memulai pekerjaan merenovasi kastil. Di ruangan bawah tanah, seorang pekerja penasaran melihat sebuah ruangan yang sudah ditembok beton. Ruangan gelap yang tidak terlihat apapun. Untuk memperjelas melihat ruangan tersebut, salah satu temannya langsung mencoba menyalakan api yang tiba-tiba menyulut sebuah ledakan besar yang mengakibatkan muka si pekerja langsung terbakar dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ternyata ruangan ini masih berisi endapan gas yang tiba-tiba sewaktu-waktu bisa meledak jika menyalakan api. Kepala pekerja langsung menghentikan renovasi dan langsung angkat kaki dari kastil. Dari kasus tersebut sebenarnya di kastil sudah mulai terlihat aneh, masih tidak peduli dan tidak percaya hal-hal yang mistis. Henry, anak yang paling kecil, tiba-tiba kejang di kamarnya dan langsung memanggil ibunya. Sang ibu juga kaget, anaknya selama setahun ini tidak pernah bicara, kenapa tiba-tiba bisa langsung berbicara. Dan dia coba langsung menghampiri Henry. Dan tiba-tiba Henry langsung duduk dan mencakar mukanya hingga berdarah. Henry langsung dibawa ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, semuanya normal-normal saja. Tidak ada yang mencurigakan dan dokter juga memberikan obat penenang kepada Henry jika sewaktu-waktu dia teriak lagi. Henry akhirnya dibawa pulang dan dirawat di rumah oleh kakak dan ibunya. Dan tiba-tiba lampu rumah mati. Disinilah awal mula keanehan yang dirasakan oleh Henry.
Dari tubuh Henry ditulis kata hate dan suaranya mulai berubah menjadi suara orang dewasa atau suaranya seperti suara iblis. Henry mengisyaratkan agar ibunya memanggil pastor. Julia langsung menghubungi Pastor Escobedo. Saat pastor masuk ke kamar Henry untuk membantu menenangkan Henry, pastor tiba-tiba langsung didorong keluar kamar dan mengatakan, "Bukan kamu pastor yang saya inginkan." Sementara Pastor Amort yang masih ada di Vatikan dan masih bertemu dengan Paus. Di sela-sela bertemu dengan Paus, Pastor Amort diberi perintah oleh Paus agar segera berangkat ke Spanyol untuk menyelamatkan seorang anak kecil yang sedang kerasukan iblis. Anak ini membutuhkan bantuan kamu, Pastor Amort. Saat ini dia berada di Biara San Sebastian Castilla, sebuah gereja keramat yang pernah menjadi masalah pada di zamannya. Paus merasa ada kekuatan iblis yang paling besar yang akan nanti keluar dari kastel tersebut. Dan hanya kamu, Pendeta Amort, yang bisa membantu kasus ini. Karena ini sudah perintah langsung dari Paus Vatikan, Pendeta Amort langsung menuju ke Spanyol, ke Biara San Sebastian. Di biara tersebut memang sepi sekali dan terlihat memang sudah tidak terurus. Dan Pendeta Amort akhirnya langsung bertemu dengan Pendeta Escuela. Pendeta Amort juga bertemu dengan ibunya Henry. Sebelum melakukan ritual tentang eksorsis, seperti biasa Pendeta Amort menanyakan juga terlebih dahulu ke Julia, apakah Henry sudah dibawa ke rumah sakit dan gimana kondisi dan hasil dari rumah sakit. Henry sudah kami bawa dan tidak ada gejala apapun yang terdapat di dalam tubuh Henry. Iblis yang merasuki Henry mengetahui yang dia inginkan adalah Pendeta Amort. Sebenarnya sang iblis ini juga ingin mengambil jiwa Pendeta Amort melalui tubuhnya Henry. Sang pendeta mencoba melakukan ritual dan berkomunikasi dengan Henry. Tetapi Pendeta Amort masih kesulitan melihat iblis ini karena dia adalah iblis yang paling pintar, kuat, dan susah ditebak oleh Pastor Amort. Biasanya iblis tidak pernah mengetahui data diri seorang pastor dan histori seorang manusia. Namun iblis ini langsung menyebutkan bahwa nama pastor adalah Gabriel Amort. Dia juga mengetahui tentang Pastor Amort, dari dosa-dosanya hingga mimpi buruk Pastor Amort. Iblis juga menyebutkan tentang kasus Rosario yang membuat Pastor Amort terkejut dan bingung kenapa dia bisa tahu. Untuk mengenal lebih dalam tentang Henry, Pastor Amort bertanya ke Julia, apakah ada masalah trauma yang diderita oleh Henry? Dulu Henry melihat ayahnya tewas tertusuk dalam kecelakaan yang mengakibatkan Henry sampai hari ini tidak mau bicara. Pastor Amort mulai ritual lagi, ritual yang lebih dalam lagi untuk mengetahui detail tentang seorang iblis ini. Dia dibantu oleh Pastor Escobedo. Mereka juga bingung melawan iblis yang satu ini karena iblisnya sangat kuat. Pastor Amort sangat membutuhkan nama sang iblis agar ia juga mudah melawannya. Inilah yang menjadi PR-nya Pastor Amort. Sampai hari ini dia belum bisa memecahkan masalah yang ada di dalam Henry. Dimulailah ritual eksorsis terhadap Henry yang dibantu oleh Pastor Escuela. Ritual dimulai. And you'll hate yourself for the release you feel when I fuck you. Spirits, by the coming of our Lord for judgment, to tell me by Gabe, readying for battle. Sang iblis mulai memperdaya mereka dengan dosa-dosa mereka. Tiba-tiba Pastor Amort berimajinasi bahwa Rosario datang ke hadapannya untuk menuntut pengampunan dosa. Ternyata ini rencana iblis yang ada di dalam Henry. Ia juga mengetahui dosa yang ada di Pastor Escobedo. Dia melihat Pastor Escobedo adalah seorang penjina yang tidak pernah mengakui dosanya. Iblis juga mengetahui buruknya Pastor Escobedo yang selalu meniduri pacar-pacarnya. Pastor Escobedo tersulut emosi dan langsung ingin membunuh Henry dengan mencekiknya. Ini caranya
agar Henry bisa mengambil jiwa mereka melalui dosa-dosa para pastor.